Dalam menyelesaikan soal cerita tentang program linear, biasanya mengikuti dua langkah besar. Yang pertama adalah menyusun model matematika. Menyusun model matematikanya. Yang kedua, menyelesaikan model tersebut. Menyusun model matematika terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, membuat pemisalan. Pemisalan biasanya kita buat dalam XY. Yang berikut, membuat tabel. Berikutnya, susun sistem pertidaksamaan. Buat sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan disebut juga sebagai fungsi kendala. Yang berikutnya, buat fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Jadi, untuk menyusun model matematika, biasanya kita akan menggunakan keempat langkah ini. Kalau kita ikuti langkah ini, maka pekerjaan kita nanti akan lebih mudah. Untuk menyelesaikan model matematika tentang program linear, biasanya memilih dua metode. Metode yang pertama dengan menggunakan uji titik pojok. Yang berikut bisa dengan menggunakan metode garis selidik. Metode garis selidik. Tapi umumnya kita akan menggunakan uji titik pojok. Ya. Biasanya soal lebih banyak menggunakan uji titik pojok. Kita lihat kalau sasaran dari soal ini adalah mencari hasil penjualan maksimum. Hasil penjualan maksimum jika baju yang dibuat juga maksimum. Jadi yang kita misalkan di sini adalah banyaknya baju. Ceritanya tadi ada dua jenis baju. Misalkan baju jenis pertama. Misalkan banyak baju jenis pertama sebagai X. Kemudian banyak baju jenis yang kedua itu sebanyak Y. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat tabel. Jadi kita akan merangkum informasi atau data yang diketahui. Dibicarakan tadi ada jenis baju. Kemudian udah kita buat juga pemisalan dari banyak baju itu. Kemudian yang menjadi perhatian di sini adalah bahan-bahannya. Bahannya ada dua jenis, ada yang wol dan ada yang satin. Satuannya dalam meter. Kemudian harga jual per biji. Saya buat simbolnya add. Jenis bajunya tadi ada dua. Ada jenis pertama, kemudian ada jenis yang kedua. Banyak baju jenis pertama sudah kita misalkan sebagai X. Sedangkan banyak baju jenis yang kedua sudah kita misalkan sebagai Y. Kalau membuat baju jenis yang pertama, dibutuhkan wol sebanyak 2 meter. Kain satin sebanyak 1 meter. Untuk jenis baju yang kedua, kita membutuhkan kain wol sebanyak 1 meter. Banyaknya kain satin dibutuhkan 2 meter. Harga jualnya yang jenis pertama Rp600.000 per baju. Kemudian baju jenis kedua harga jualnya Rp500.000 per baju. Kemudian diketahui juga di soal kita kalau stok kain wol. Stok kain wol yang tersedia adalah 4 meter. Sedangkan kain satin yang tersedia 5 meter. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga kita akan menyusun sistem pertidaksamaan. Untuk menyusun sistem pertidaksamaan, kita berpatokan ke tabel yang tadi itu. Itu akan memudahkan pekerjaan kita. Kalau misalnya sebiji baju jenis pertama, maka bahan wol yang dibutuhkan 2 meter. Kalau 2 biji, berarti 2 kali 2 meter. Kalau misalnya 10 biji, berarti 10 kali 2 meter. Namun, baju jenis pertama yang mau dihasilkan itu sebanyak X. Jadi, bahan yang terpakai untuk membuat baju jenis pertama saja, itu akan X kali 2 meter, atau 2X.
Kemudian, bahan wol yang digunakan untuk membuat jenis baju yang kedua itu sebanyak Y kali 1 meter. Kita dapat Y kali 1, Y. Kemudian, bahan wol yang habis untuk baju pertama tadi 2X. Untuk baju jenis yang kedua itu sebanyak Y meter yang habis. Padahal stok atau persediaan itu sebanyak 4 meter. Yang namanya stok, pemakaiannya tak boleh melebihi dari 4 meter. Tak boleh melebihi stok. Pas 4 meter boleh, kurang dari 4 meter juga boleh. Jadi pertidaksamaan ini menunjukkan bahan wol atau kain wol yang terpakai untuk membuat kedua jenis baju tersebut. Kemudian kita ke bahan satin. Kalau 1 biji jenis baju yang pertama dibutuhkan kain satin sebanyak 1 meter. Kalau 2 biji berarti 2 kali 1 meter. Kalau 10 berarti 10 kali 1 meter. Kalau sebanyak X berarti X kali 1 meter. Kita dapatkan sebanyak X meter. Satuannya dalam hati saja. Kemudian untuk baju jenis kedua, bahan satin atau kain satin yang terpakai itu sebanyak 2Y. Sebanyak 2Y. Tentu saja bahan satin yang terpakai semuanya untuk kedua jenis baju itu tidak boleh kurang dari 5 meter. Selanjutnya, tidak mungkinlah banyaknya baju itu negatif. Banyak baju jenis pertama tak mungkin negatif, paling tidak nggak dibuat. Jadi X lebih besar atau sama dengan 0. Demikian halnya untuk baju jenis yang kedua, tak mungkin dia negatif, paling tidak nggak dibuat. Jadi Y lebih besar atau sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi kendala sudah berhasil kita buat. Sekarang ke fungsi sasaran. Itu di langkah yang keempat. Fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Harga jual per biji baju jenis yang pertama itu 600.000. Itu kalau sebiji. Kalau 2 biji berarti 1.200.000. Namun kita masih memisalkan banyak baju jenis yang pertama, yaitu sebanyak X. Harga jual yang diperoleh penjahit itu dari harga baju jenis pertama berarti X dikali 600.000. 600.000 X. Inilah yang dia peroleh dari penjualan dari baju jenis pertama. Kalau dia menjual baju jenis yang kedua sebanyak Y, maka penghasilannya sama kayak yang tadi itu 500.000 kali Y. Kita dapat 500.000 Y. Penghasilannya diperoleh dari harga penjual. Penghasilannya diperoleh dari penjualan kedua jenis baju tersebut. Yang ini tadi dari baju jenis yang pertama, yang ini baju jenis yang kedua. Jadi penghasilannya atau pendapatannya diperoleh dari penjualan kedua jenis baju ini. Inilah yang kita sebut sebagai fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Kita simbolkan dia sebagai FXY. Inilah yang mau dimaksimalkan atau dimaksimumkan. Jadi soal kita bertujuan memaksimumkan ini. Mau dimaksimumkan. Selanjutnya kita ke langkah berikut. Langkah berikutnya adalah kita gambar daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian. Untuk selanjutnya daerah penyelesaian saya simbolkan sebagai DP saja. Kita namai sebagai DP. Kalau menggambar daerah penyelesaian maka harus digambar setiap pertidaksamaan linearnya. Pertidaksamaan linear yang pertama 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Lihat bagaimanakah cara mudah menggambarkannya ini. Tentunya kita butuh titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu X, bagi yang di sini dengan koefisien X. Jadi kita dapat 2,0. Untuk titik potong sumbu Y, bagi yang di sini dengan di sini.
Kita dapat 0, berapa? 0,4. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua nanti bagilah yang di sini dengan koefisien X. Koefisiennya nggak ditulis berarti 1. 5 dibagi 1, 5. Berarti dia memotong 5,0. Ini untuk titik potong sumbu Y-nya berarti bagi 5 dengan 2 kita dapat 5/2 berarti 0,5/2 atau 0,2 setengah. Kalau ada sistem pertidaksamaan yang seperti ini, X lebih besar atau 0, Y lebih besar atau 0, berarti dia menunjukkan kuadran pertama saja. Kuadran pertama. Jadi kita gambarkan. Gambarnya tidak perlu detail. Kita hanya buat yang kita butuhkan saja. Jadi seolah-olah kita hanya membuat sketsa saja. Itu sumbu Y, sekarang sumbu X. Sekarang kita akan menggambar pertidaksamaan 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Dia melalui 2,0 dan 0,4. Melalui 2,0 dan 0,4. Kemudian, untuk menggambar yang berikut, dia melalui 5,0 dan 0,2 setengah. Misalkan ini nilai itu. Mungkin secara skala gambar kita nggak pas, tapi itu tidak masalah kalau dalam menyelesaikan soal ini. Karena kita kan mau cepat. Ingat, kalau kita mau menyelesaikan soal, apalagi ujian, tantangan kita bukan hanya tingkat kesulitan soal, tapi termasuk juga waktu. Jadi kita harus menggambar cepat. Itu makanya detailnya grafik boleh diabaikan. Sistem pertidaksamaan yang pertama tadi melalui 2,0 dan 0,4. Pertidaksamaan yang kedua melalui 5,0 dan 0,2 setengah. Misalkan 2 setengah di sini. Daerah penyelesaian biasanya digambarkan dalam bentuk arsiran. Ini biasanya dibuat dalam bentuk arsiran. Dan untuk menentukan arsiran, biasanya kita membuat titik uji. Kita memasukkan titik uji. Titik ujinya titik 0,0. Jadi maksudnya gini, kalau 2X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 4, masukkan titik uji 0,0. Kita masukkan berarti 2 kali 0 ditambah Y kali 0. 2 kali 0 ditambah Y, berarti Y-nya 0, lebih kecil atau sama dengan 4. Kita dapat 0 lebih kecil atau sama dengan 4. 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih kecil atau sama dengan 4. Itu pernyataan yang benar. Itu artinya titik 0,0 ikut atau tercakup di dalam penyelesaian 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi ini diarsir kemari. Diarsir searah dengan 0,0 atau menuju 0,0. Kemudian untuk yang kedua, X tambah 2Y yang lebih kecil atau sama dengan 5. Kalau kita masukkan titik uji 0,0, kita dapat 0 lebih kecil atau sama dengan 5. Itu benar, berarti titik 0,0 ikut. Jadi sebagai garis, inilah X tambah 2Y sama 5. Sebagai pertidaksamaan, titik 0,0 ikut, berarti diarsir ke situ juga. Kemudian tadi ada syarat ini, X lebih besar atau sama 0, Y lebih besar atau sama 0. Itu berarti dia berada di kuadran pertama. Jadi manakah daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah ini. Kalau menyelesaikan model matematikanya dengan uji titik pojok, atau ada juga yang bilang hanya uji titik, maka harus tahu kita titik-titik pojoknya. Jadi titik-titik pojok penyelesaian harus tahu kita. Ini penyelesaiannya, ini titik pojoknya 0,0, ini titik pojoknya 2,0, ini titik pojoknya 0,2 setengah,
dan kita perlu ini. Ya, misalkan itu titik T. Jadi kita butuh titik T. Untuk mencari titik T, lihat T itu adalah perpotongan 2x tambah Y sama dengan 4 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 5. Kita selesaikan. Jadi dia jadi berhadapan dengan sistem pertidaksamaan. Ini kalikan 2, ini kalikan 1. Kita dapat apa? 4x ditambah 2y sama dengan 8. Yang di bawah, x ditambah 2y sama dengan 5. Dia tetap saja. Kalau kita kurangkan, kita dapat 3x sama dengan 3. X sama dengan 1. Untuk mencari y, substitusi ke salah satu persamaan. Masukkan ke yang sederhana, ke yang paling sederhana, ini dia. Y sama dengan 4 dikurang 2x. Berarti 4 dikurang 2 kali 1, berarti 4 dikurang 2, 2. Artinya apa? Titik T itu adalah titik 1,2. Kita substitusilah ini ke titik pojok yang tadi. Kita substitusilah titik T ini ke fungsi sasarannya. Sekarang kita ke langkah yang ke-6. Kita sudah berhasil mencari daerah penyelesaiannya. Langkah ke-6 ini tinggal substitusi saja. Substitusi. Lihat, titik-titik pojoknya tadi ada 0,0. Ya, misalkan yang ini duluan kita substitusi 0,0. 0,0 artinya baju jenis pertama tidak ada, baju jenis kedua juga tidak ada. Itu berarti dia nggak kerja atau nggak ada baju yang terjual. Maka kalau disubstitusi ke fxy yang sama dengan 600.000 x ditambah 500.000 y itu, maka kita akan dapatkan ketika x-nya 0 dan y-nya 0, itu akan menjadi 600.000 dikali 0 ditambah 500.000 kali 0. Pendapatannya jadi 0. Selanjutnya, kalau kita masukkan titik yang 2,0. Apa arti atau makna titik 2,0? Baju jenis pertama ada 2 biji dihasilkan dan dia jual. Tapi baju jenis yang kedua tidak ada. Maka kita dapat F20. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Kita dapatlah berapa? 1.200.000. Iya, 1.200.000. Ini tadi kali 0. Kalau titik T yang kita cari itu, yang perpotongannya itu tadi titik 1,2. Apa maknanya ini? Baju jenis pertama ada sebanyak 1 buah atau 1 baju, baju jenis kedua sebanyak 2. Substitusi 600.000 dikali 1 ditambah 500.000 dikali 2. Kita dapat 600.000 ditambah 1 juta. Kita dapat 1.600.000. Sekarang baju jenis yang terakhir, yaitu titik 0,2,5. Tapi nggak mungkin banyak bajunya sebanyak 2,5. Kenapa? Masa baju dijual pakai setengah-setengah? Nah, itu dia. Jadi kita bulatkan dia, pembulatannya ke bawah. Kenapa nggak ke atas, ke 3? Karena kalau dibulatkan ke atas, bajunya ya udah kurang bahan itu. Nggak bisa, nggak ada stok. Berarti yang disubstitusi bukan 0,2,5, tapi 0,2. Baju jenis pertama tidak terjual atau tidak dibuat. Baju jenis kedua terjual 2. 500.000 dikali 2. Kita dapatkan penghasilannya 1 juta. Manakah penghasilan yang terbesar? Manakah hasil penjualan maksimum? Hasil penjualan maksimum atau yang paling besar adalah ini, yang 1.600.000. Jadi, hasil penjualan maksimum penjahit tersebut adalah 1.600.000. Terkadang ada soal yang minta bukan penghasilannya itu, tapi banyak bajunya itu. Ya, terkadang yang diminta supaya penghasilan maksimum, bagaimanakah baju yang dia hasilkan itu? Maka kita akan menjawab, itu terjadi kalau banyak jenis
baju yang pertama sebanyak X, tadi itu sebanyak 1. Banyak baju jenis yang kedua yang sebanyak Y itu tadi itu sebanyak 2. Ada kalanya ini yang diminta. Nah, tapi soal kita meminta ini. Jadi kita kembali ke option. Optionnya adalah 1.600.000. Jawabannya lah C.